Pengoperasian APAR sesuai kelas kebakaran. Outline, pengenalan jenis APAR dan peruntukannya, prinsip dasar teknik PES, pengaturan jarak dan arah penyemprotan, batas efektivitas APAR pada kebakaran awal. Tujuan, mampu mengidentifikasi jenis APAR dan menentukan peruntukannya sesuai kelas kebakaran yang terjadi di area kerja, mampu menerapkan teknik PES secara berurutan dan benar untuk mengoperasikan APAR secara aman dan efektif, mengatur jarak, posisi tubuh, arah semprot, serta mempertimbangkan arah angin saat menggunakan APAR pada kebakaran awal, menilai batas efektivitas APAR dan mengambil keputusan tepat antara melanjutkan pemadaman atau menghentikan upaya serta melakukan evakuasi. Peran APAR dalam pengoperasian sesuai kelas kebakaran. APAR merupakan alat pemadam awal yang dirancang untuk mengendalikan kebakaran tahap dini sebelum api membesar. Pengoperasian APAR harus disesuaikan dengan kelas kebakaran dan jenis bahan yang terbakar. Kesalahan memilih jenis APAR dapat menyebabkan pemadaman tidak efektif, memperbesar api, atau membahayakan petugas. Oleh karena itu, pengenalan jenis APAR dan peruntukannya menjadi dasar penting dalam pengoperasian APAR sesuai kelas kebakaran. APAR air dan busa untuk kelas kebakaran A dan B. APAR berbasis air digunakan untuk kebakaran kelas A yang melibatkan bahan padat mudah terbakar seperti kayu, kertas, dan kain. Air bekerja dengan menurunkan suhu bahan terbakar. APAR busa foam digunakan untuk kebakaran kelas B yang melibatkan cairan mudah terbakar, dengan cara menutup permukaan bahan bakar dan mencegah kontak dengan oksigen. Penggunaan pada kelas yang salah dapat menimbulkan risiko serius. APAR serbuk kimia kering untuk berbagai kelas kebakaran. APAR serbuk kimia kering merupakan jenis serbaguna yang umum digunakan di area industri. Media ini efektif untuk kebakaran kelas A, B, dan C karena mampu memutus reaksi kimia api. Serbuk bekerja cepat dan cocok untuk kondisi darurat awal. Namun, residu serbuk dapat mengganggu peralatan dan visibilitas, sehingga penggunaannya harus dipertimbangkan sesuai kondisi area dan tingkat risiko kebakaran. APAR karbon dioksida, CO2, untuk kelas kebakaran C. APAR CO2 digunakan untuk kebakaran kelas B dan C, khususnya yang melibatkan peralatan listrik bertegangan. Media CO2 memadamkan api dengan mengurangi kadar oksigen di sekitar sumber api tanpa meninggalkan residu. Jenis ini aman untuk peralatan sensitif, namun memiliki jangkauan semprot pendek dan durasi singkat. Pengoperasian harus memperhatikan arah angin dan risiko kekurangan oksigen di ruang tertutup. Kesesuaian jenis APAR dengan risiko dan area kerja. Setiap area kerja memiliki potensi kelas kebakaran yang berbeda, sehingga penempatan dan pemilihan APAR harus sesuai dengan risiko dominan. Fireman wajib memahami simbol, label, dan warna tabung APAR untuk memastikan pemilihan yang tepat saat kondisi darurat. Pengoperasian APAR yang sesuai kelas kebakaran meningkatkan efektivitas pemadaman awal, melindungi personel, serta mencegah eskalasi kebakaran menjadi lebih besar. Prinsip dasar teknik PES dalam pengoperasian APAR. Teknik PES merupakan metode standar internasional yang digunakan untuk mengoperasikan APAR secara aman dan efektif pada kebakaran awal. PES adalah singkatan dari pull, aim, squeeze, dan sweep. Urutan ini dirancang agar media pemadam dapat diarahkan tepat ke sumber api dengan kontrol yang baik. Pemahaman teknik PES sangat penting agar APAR digunakan sesuai kelas kebakaran dan tidak terbuang sia-sia saat kondisi darurat. Pull, melepas pin pengaman APAR. Langkah pertama dalam teknik PES adalah pull, yaitu menarik pin pengaman pada APAR. Pin berfungsi mencegah APAR teraktifkan secara tidak sengaja. Penarikan pin harus dilakukan dengan mantap sebelum mendekati api. Fireman perlu memastikan segel pengaman terlepas sepenuhnya agar tuas dapat ditekan. Tahap ini menjadi awal pengoperasian APAR yang benar sebelum mengarahkan semprotan ke sumber api.
EAM, mengarahkan nozzle ke pangkal api. Tahap EAM berarti mengarahkan ujung selang atau nozzle APAR ke pangkal api, bukan ke lidah api. Pangkal api merupakan titik bahan terbakar yang menjadi sumber utama nyala. Pengarahan yang tepat memastikan media pemadam bekerja efektif sesuai kelas kebakaran. Fireman harus mengambil posisi stabil, memperhatikan arah angin, dan menjaga jarak aman agar semprotan APAR dapat mencapai sasaran dengan optimal. Squeeze, menekan tuas untuk mengeluarkan media pemadam. Squeeze adalah tindakan menekan tuas APAR untuk mengeluarkan media pemadam. Tekanan dilakukan secara terkontrol agar semprotan stabil dan tidak cepat habis. Fireman harus tetap fokus pada pangkal api saat menekan tuas. Pengoperasian yang tergesa atau tidak terkendali dapat menyebabkan media pemadam terbuang dan menurunkan efektivitas APAR dalam memadamkan kebakaran awal. Sweep, mengayunkan semprotan secara menyapu. Tahap terakhir adalah sweep, yaitu mengayunkan semprotan dari sisi ke sisi pada pangkal api hingga api padam. Gerakan menyapu memastikan seluruh area bahan terbakar tertutup media pemadam. Fireman harus terus menyemprot sampai api benar-benar padam dan tidak ada nyala ulang. Teknik sweep menutup rangkaian pes dan memastikan pengoperasian APAR sesuai kelas kebakaran dilakukan secara efektif dan aman. Pengaturan jarak dan arah penyemprotan APAR. Pengaturan jarak dan arah penyemprotan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pengoperasian APAR sesuai kelas kebakaran. Jarak yang terlalu dekat berisiko membahayakan fireman, sedangkan jarak terlalu jauh membuat media pemadam tidak efektif. Arah penyemprotan harus dikendalikan dengan baik agar media tepat mengenai pangkal api. Pemahaman ini memastikan pemadaman awal dilakukan secara aman dan optimal. Penentuan jarak aman saat mengoperasikan APAR. Jarak aman penggunaan APAR umumnya berkisar antara 2 hingga 3 meter dari sumber api. Tergantung jenis dan kapasitas APAR, jarak ini memungkinkan media pemadam menyebar efektif tanpa mengurangi tekanan semprot. Fireman harus tetap menjaga jalur evakuasi di belakangnya. Pengaturan jarak yang benar membantu menjaga keselamatan personel sekaligus meningkatkan efektivitas pemadaman kebakaran awal. Posisi tubuh dan stabilitas saat penyemprotan. Saat melakukan penyemprotan, fireman harus berdiri dengan posisi tubuh stabil dan seimbang, kaki dibuka selebar bahu untuk menjaga keseimbangan, terutama saat tekanan APAR cukup kuat. Posisi ini memudahkan pengendalian arah semprot dan mencegah kehilangan keseimbangan. Stabilitas tubuh sangat penting agar penyemprotan tetap terarah ke pangkal api sesuai prinsip pengoperasian APAR. Arah penyemprotan ke pangkal api. Arah penyemprotan APAR harus selalu diarahkan ke pangkal api, bukan ke bagian atas nyala. Pangkal api merupakan titik bahan bakar yang harus dipadamkan terlebih dahulu. Penyemprotan yang salah arah menyebabkan api tetap menyala dan berpotensi membesar. Fireman perlu menyesuaikan sudut semprot dengan kondisi api dan lingkungan agar media pemadam bekerja secara efektif. Pengaruh arah angin terhadap penyemprotan APAR. Arah angin sangat mempengaruhi efektivitas penyemprotan APAR. Fireman harus memposisikan diri searah atau menyamping terhadap arah angin agar media pemadam tidak kembali ke tubuh. Penyemprotan melawan angin dapat mengurangi jangkauan dan membahayakan petugas. Memperhatikan arah angin merupakan bagian penting dalam pengaturan arah semprot yang aman dan terkendali. Batas efektivitas APAR pada kebakaran awal. APAR dirancang khusus untuk menangani kebakaran pada tahap awal. Ketika api masih kecil dan belum menyebar luas, efektivitas APAR sangat bergantung pada ukuran api, jenis bahan terbakar, dan kecepatan respon. Fireman harus memahami bahwa APAR bukan alat untuk kebakaran besar. Pemahaman batas efektivitas ini penting agar pengoperasian APAR sesuai kelas kebakaran dan tidak membahayakan keselamatan personel. Kondisi kebakaran yang masih efektif ditangani APAR. APAR masih efektif digunakan ketika api belum menjalar ke area luas,
tinggi api relatif rendah, dan sumber bahan bakar terbatas, asap belum terlalu pekat dan suhu lingkungan masih dapat ditoleransi. Dalam kondisi ini, media pemadam dapat bekerja optimal sesuai kelas kebakaran. Fireman harus cepat mengambil keputusan karena keterlambatan dapat menyebabkan kebakaran melampaui kemampuan APAR. Tanda kebakaran sudah melewati kapasitas APAR. Kebakaran yang sudah melewati kapasitas APAR ditandai dengan api membesar cepat, panas ekstrem, dan asap tebal yang mengganggu visibilitas serta pernapasan. Jika satu APAR tidak memberikan dampak signifikan, itu menjadi indikasi kuat untuk menghentikan upaya pemadaman manual. Memaksakan penggunaan APAR dalam kondisi ini berisiko tinggi dan dapat mengancam keselamatan fireman. Keputusan menghentikan pemadaman dan evakuasi. Fireman harus mampu mengambil keputusan tegas untuk menghentikan pemadaman menggunakan APAR ketika kondisi tidak aman. Prioritas utama adalah keselamatan jiwa, bukan memadamkan api dengan segala cara. Jika api tidak terkendali, fireman wajib mundur secara teratur, memberi peringatan kepada orang sekitar, dan melakukan evakuasi sesuai prosedur tanggap darurat yang berlaku. Hubungan batas APAR dengan sistem proteksi lanjutan. Pemahaman batas efektivitas APAR harus diintegrasikan dengan sistem proteksi kebakaran lainnya, seperti hidran, sprinkler, dan tim pemadam lanjutan. APAR berfungsi sebagai alat respon awal, bukan pengganti sistem pemadaman besar. Fireman perlu menyadari kapan harus menyerahkan penanganan kepada sistem yang lebih besar. Hal ini memastikan pengoperasian APAR sesuai kelas kebakaran berjalan aman dan profesional.